Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronald. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul akuntansi, dana cadangan, dan aset lainnya. Sebelum masuk ke dalam materi, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan daerah, Ibu Nita Asnita, SAK, MEAK, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi tersebut. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama itu dana cadangan, di mana dana cadangan adalah dana yang disisihkan oleh pemerintah daerah untuk menampung kebutuhan pembiayaan yang memerlukan dana besar dan tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana ini dibentuk berdasarkan peraturan daerah dan digunakan untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan aset publik. Secara akuntansi, dana cadangan diakui sebagai bagian dari pembiayaan daerah dan disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Selanjutnya, fungsi dan dokumen dana cadangan berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pembiayaan jangka pendek dan jangka panjang, melibatkan penggunaan anggaran, bendahara, dan pejabat penatausahaan keuangan. Dokumen penting: peraturan daerah, SP2D, LS, nota kredit, serta bukti pengelolaan dana cadangan. Poin selanjutnya, aset lainnya, di mana aset lainnya merupakan kelompok aset non-lancar yang tidak termasuk dalam kategori aset tetap, investasi jangka panjang, maupun persediaan. Jenis aset ini mencakup aset tak berwujud, tagihan penjualan, angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan, dan pihak ketiga, kas yang dibatasi penggunaannya, serta aset lain-lain yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori aset lainnya. Pencatatan dan pengakuan aset lainnya dilakukan berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar yang disajikan secara terpisah dalam neraca pemerintah daerah agar memberikan gambaran yang transparan tentang kekayaan daerah. Selanjutnya, aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan tanpa bentuk fisik yang memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan, seperti hak cipta, paten, perangkat lunak, lisensi, dan hasil penelitian. Aset ini diakui jika dapat diukur secara andal dan memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, serta diamortisasi selama masa manfaatnya. Kemudian, tagihan penjualan, angsuran, dan tuntunan ganti rugi. Tagihan penjualan angsuran piutang dari penjualan aset pemerintah secara angsuran seperti rumah atau kendaraan dinas. Sedangkan tuntutan ganti rugi proses menagih kerugian negara akibat kelalaian pegawai, diukur berdasarkan SKTJM dikurangi setoran ke kas daerah. Poin selanjutnya, kemitraan dengan pihak ketiga, di mana aset kemitraan mencakup aset yang dimanfaatkan melalui perjanjian kerjasama seperti model bangun kelola sera atau BKS atau bangun sera kelola atau BSK. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian dan dicatat sebesar nilai bersih tercatat atau nilai wajar pada saat perjanjian dilakukan. Selanjutnya, kas dana yang dibatasi dan penggunaannya dan aset lainnya. Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang milik pemerintah yang terkait penggunaannya untuk kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Misalnya dana abadi pendidikan atau dana abadi umat. Pengakuan dilakukan saat kas disisihkan ke rekening khusus. Aset lain-lain merupakan aset yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintah dan reklasifikasi dari yang tetap, misalnya gedung atau kendaraan yang dihentikan penggunaannya dan menunggu proses penghapusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah dana cadangan dan aset lainnya adalah elemen penting dalam laporan keuangan daerah. Dana cadangan menjaga kesinambungan fiskal, sedangkan aset lainnya
mencerminkan kekayaan non-lancar pemerintah daerah. Penerapan akuntansi yang benar terhadap kedua komponen ini meningkatkan transparansi dan keandalan laporan keuangan. Baik, itulah hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.